if you want to be loved, make yourself lovable. Kalau kamu mau dicintai, jadikan dirimu tuh layak. Wah, berarti ada pengupayaan dari diri Ada sendiri dulu. dong, iya. Sebelum mengharapkan orang lain mencintai kita, Yes. diri kita harus cinta diri kita dulu ya, Mas ya. Tunjukkan bahwa rekan disabilitas itu lovable. Yes. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Rama. Masya Allah. Beliau adalah penyandang netra, tapi pengalaman beliau sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah nih ya Mas Willy. Saya mengenalnya malah dari Kak Ola, dari TikToknya malah. Iya. Beliau ini adalah konten kreator, luar biasa, Masya Allah. Ya. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh lagi tentang Mas Rama ini, ada baiknya memang Mas Rama sendiri yang akan menceritakan. Saya langsung aja ya. Mas Rama, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mas, kita ingin tahu nih, Mas Rama sendiri ini apa pekerjaannya mungkin, atau mungkin Mas mengalami netra ini sejak kapan? Oke, silahkan Mas. Nama saya Ramaditya Adhikara. Saat ini berprofesi sebagai tutor, jadi saya mengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk WNA di Saraswati Learning Center. Kemudian juga mengajar bahasa Inggris untuk siswa-siswa pesantren di Sekolah Alam Prasasti. Aktivitas lain, saya kebetulan seorang penulis, jadi sudah menerbitkan kurang lebih 19 buku. 19 buku ya. Kemudian juga menjadi narasumber, jadi biasanya mengisi training baik itu di sekolah, di kantor ataupun di tempat ibadah. Nah, kalau bicara soal kondisi disabilitas netra ini, saya menyandangnya sejak lahir. Oh, jadi netra sejak lahir? Sejak lahir. Jadi totally blind, tidak bisa melihat sama sekali. Nah, begitu tadi disampaikan kegiatannya Mas Rama, wah itu wow loh Mas, banyak loh Mas, bukan cuma satu loh Mas. Bagaimana Mas bisa memilah-milah antara satu kegiatan dengan kegiatan lain? Bahkan itu kan ada di apa ya, di tempat yang berbeda-beda dengan pokok pembahasan yang berbeda-beda pula. Nah, Mas bisa ngeling itu semua tuh gimana tuh Mas? Sebenarnya gini sih ya, ketika kita jatuh cinta akan sesuatu hal, biasanya itu tuh kreatif. Gitu. Contoh ibu saya jatuh cinta sama bapak saya, yang tadinya nggak bisa masak belajar masak. Ya begitu juga dengan saya ya, ketika saya suka dengan public speaking, saya suka juga menulis, itu akhirnya jadi wah nih hari ini ngerjain ini. Jadi kayak kita udah excited untuk menyusun itu gitu ya, karena ya itulah termasuk juga menerima kondisi saya sebagai disabilitas netra ini karena saya cinta sama kondisi saya Mas gitu. Itu yang kemudian membuat saya ya ketika mengerjakan sesuatu ya, termasuk kayak misalnya ini pergi ke masjid ini kan jauh gitu ya, udah jauh, terus kita nggak tahu kondisinya bagaimana, tapi karena memang saya mencintai kondisi sebagai disabilitas netra dan memang sebagai muslim itu harus ibadah ya, walaupun jauh tetap didatengin nih masjid ini. Iya. Nah, bagi Mas sendiri yang sudah netra sejak lahir itu, bagaimana mengelola rasa bahwa memang ternyata saya itu berbeda? Mas tahunya Mas berbeda itu sejak kapan ya Mas? Nah ini yang unik. Jadi memang almarhum bapak dan juga ibu saya, kebetulan ibu masih ada, itu tidak pernah membahas soal kondisi saya Mas. Jadi ketika kecil dia belajar gitu tuh. Jadi nggak pernah kedengaran, oh kalau buta, kalau lari jangan lari-lari nanti karena kamu buta. Nggak ada kayak gitu. Jadi saya tuh baru sadar umur 7 tahun tuh anak-anak ngomong warna, ngomong apa sih gitu loh, maksudnya itu tuh gitu loh. Benda seperti apa itu gitu loh. Tapi maaf saya potong, dengan orang tua seperti itu justru mendorong Mas bahwa saya ini baik-baik aja gitu. Oh iya, karena impactnya begini sebenarnya. Jadi kedua orang tua saya itu bukannya menyembunyikan, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang benar, sebagai momok yang tiap hari itu harus dibahas gitu ya, enggak gitu loh, karena mereka tuh lebih ke arah solusi gitu. Jadi contoh ya kayak misalnya saya belajar alfabet nih gitu loh, karena saya disabilitas saya nggak bisa ngelihat, daripada mereka bilang aduh nggak bisa nulis, mereka lebih fokus gimana nih cara akhirnya dibeliin mainan huruf-hurufan yang di dalam kantong plastik loh, masih ABCD itu, itu kayak gitu. Terus belajar anatomi tubuh itu dari tentara-tentaraan, yang sama plastikan juga gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi memang fokusnya ke solusi gitu. Nah, kemudian
7 tahun ke atas begitu Mas realize, oh ternyata saya beda nih. Nah itu apa yang akhirnya Mas kira-kira harus improve ya? Pastinya kan udah harus berimprove ya. Karena saya sudah hidup di lingkungan yang mereka itu accept kondisi saya nggak terlalu Susah. sulit gitu. Karena Tapi untuk yang di luar Mas, teman-teman sekolah mungkin atau nggak ngalamin sih Mas. Alhamdulillah mungkin itu Allah memang kasih wah luar biasa. kelebihannya. Jadi kayak misalnya saya main game, main zaman dulu main Nintendo apa gitu tuh tidak terpikir karena tunanetra kemudian nggak usah dikasih, enggak kayak gitu loh. Jadi itu kadarullah Allah berikan tetangga teman-teman yang baik ya kan. Nah, jadinya seperti ini. Makanya sebenarnya ini ya karena Allah menurunkan rahman rahim itu lewat orang tua gitu. Iya luar Sebenarnya biasa. begitu. Benar. Semakin kesini era sosial media semakin kenceng ya Mas ya. Betul. Kenapa Mas sekarang masuk ke dunia sosial media dan apa misi utama Mas menggunakan sosial media saat ini, Mas Rama? To let the people know how cool blind people is. Wow. Gitu. Karena Iya. ini momen dimana kita tuh bisa nunjukin ya, contoh sederhana gimana sih disabilitas netra itu mengoperasikan ponsel, bagaimana mereka tuh bisa jalan sendiri, itu kan real Mas, bisa dilihat gitu loh. Seperti ini gitu loh ya. Jadi termasuk kayak misalnya, saya mau sholat di masjid ini nih gitu, dia ramah atau tidak, nah itu saya bisa tunjukin langsung, tidak lewat tulisan gitu. Iya, bahkan ini bisa dari sisi visual juga. Betul. Dan mereka bisa langsung interaksi kan ya, gitu. Iya. Kita live gitu. Berarti memang semakin seiring berjalannya waktu, semua fasilitas yang ada di hari ini itu cukup mumpuni untuk teman-teman netra loh Mas. Betul. Mungkin ada kata-kata untuk para sahabat yang nonton, silakan Mas, ada yang mau disampaikan? Simple sih sebenarnya. If you want to be loved, make yourself lovable. Kalau kamu mau dicintai, jadikan dirimu tuh layak. Wah, berarti ada pengupayaan dari diri sendiri dulu. Dong, iya. Sebelum mengharapkan orang lain mencintai kita, diri kita harus cinta diri kita dulu ya Mas. Tunjukkan bahwa rekan disabilitas itu lovable. Mas Rama, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Nanti Mas Rama ini akan menjadi bagian dari proyek Titik Terang Aksesibilitas. Beliau akan mendampingi Mbak Ola ya untuk berbagi kisah tentang aksesibilitas di tempat-tempat umum khususnya bagi kaum disabilitas. Semoga kolaborasi antara Titik Terang dan Mas Rama ini memberikan edukasi dan kebermanfaatan bagi banyak orang lagi di luar sana. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih banyak Mas Rama. Terima kasih banyak para sahabat semua sudah menonton. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Mas. Sama-sama.